Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati. Di hadapan kita sudah ada narasumber, sudah tadi diperkenalkan Pak Adi Wijaya, SPD MSI dari Balitbank atau dari BPOL Jembrana. Pada kesempatan hari ini beliau akan mencoba memaparkan pemanfaatan peta perakiraan daerah penangkapan ikan. Bapak dan Ibu sekalian, beliau sebelumnya sebagai peneliti atau mungkin sekarang masih rangkap barangkali, masih rangkap. Beliau sebagai peneliti, juga selain sebagai peneliti, beliau sebagai Kepala Seksi Tata Operasional dan Observasi Laut, Pak ya. Oh, tata operasional saja. Untuk menghemat waktu, saya kira penyampaian materi kami serahkan sepenuhnya. Kita batasi waktunya, mungkin ini karena sudah ada keterlambatan, tadi sudah banyak digunakan waktu untuk arahan dan pembukaan, maka diupayakan ini jam 12.45 atau jam 12.50 bisa selesai ini. Ya, bisa selesai. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Adi Wijaya. Kami silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Moderator. Selamat ketemu lagi bagi yang sudah ikut yang kedua. Sebelumnya yang diundang adalah Kepala Balai, berhubung karena di kantor ada kegiatan, ada kunjungan dari tamu dari Prancis, jadi saya mewakili beliau. Karena di kita ada kegiatan namanya kerjasama antara Indonesia dengan Prancis. Jadi saat ini kita kedatangan dari timnya dari Prancis, makanya untuk pengembangan infrastruktur penerima data satelit yang saat ini memang membantu untuk kedaulatan, salah satunya deteksi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah kita tanpa izin. Makanya ini kita lagi ada kunjungan 2 hari, Selasa dan Rabu. Jadi makanya baru tadi pagi saya bisa baru sempat datang ke Malang karena sebenarnya mempersiapkan untuk kedatangan dari tim dari Perancis. Lebih enaknya saya berdiri dari tadi pagi, mungkin dari tadi malam duduk terus di bis ya. Lebih enak saya coba berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, biar lebih enak, biar agak hangat, dari tadi kedinginan di bawah AC, jadi lebih enak di bawah dan sambil bergerak ya. Bisa dilanjut? Oh, ada itu. Ini ada? Oh, ini punyanya sini. Oh ya ada. Baik. Kata orang nggak kenal maka tak sayang, maka saya coba memperkenalkan diri. Nama saya Adi Wijaya, mungkin kelahirannya di luar Pulau Jawa, Palembang 10 Mei 81. Riwayat pendidikan saya mulai dari S1 saya di Universitas Negeri Malang, mungkin nggak terlalu jauh ya dengan Malang. Kedua saya di geografi, semuanya saya di bidang geografi. Mungkin teman-teman yang di sini lebih Bapak Ibu sekalian lebih banyak di perikanan maupun budidaya. Ya. Termasuk baru ya, masuk PNS saya di tahun 2008, 2009 baru PNS karirnya.
Eh, karena jabatan di pertama kali saya masuk itu adalah jabatan fungsional peneliti. Jadi saya awal jadi calon peneliti, lanjut didiklatkan. 2012 saya baru menyandang peneliti pertama. Karena merangkap sebagai kasih tata operasional di tahun yang sama. Jadi saya harus membagi waktu bagaimana memanage fungsional saya agar tetap bisa berjalan. Makanya di tahun 2015 saya baru masuk ke peneliti muda. Ini termasuk, saya bilang termasuk lambat ya. Harusnya tiap 2 tahun bisa pindah ke jenjang berikutnya. Untuk di jabatan struktural saya ikut diklatnya baru tahun kemarin karena dipaksa ya. Karena kita peneliti biasanya malas ngerangkap jabatan, tapi dikasih amanat ya udah kita jalanin aja. Karena ada lelang jabatan, kalau sekarang lebih enak nih. Tidak perlu mendaftar gitu Pak. Bisa dilanjut. Nah ini nanti saya coba akan beberapa paparan. Saya harapkan nanti peserta yang ada di sini memahami tentang apa itu informasi yang ada di PPDPI, bagaimana memanfaatkannya maupun menyebarluaskannya, dapat mengakses. Aplikasi berikutnya adalah tentang GPS, yang terakhir tentang aplikasi di luar perikanan tangkap, salah satunya untuk daerah konservasi kawasan pesisir, yaitu dalam bentuk terumbu karang buatan, atau nanti bagaimana kita melakukan rehabilitasi untuk daerah-daerah pesisir khususnya yang ada terumbu karangnya. Baik, dilanjut. Ini outline-nya yang akan saya paparkan. Mungkin tidak banyak teorinya ya, nanti lebih fokus pada apa sih itu yang ada di peta daerah penangkapan ikan, karena kita lebih pada teknis. Lanjut. Bisa dilanjut lagi Pak. Nah, sebenarnya daerah penangkapan ikan itu sudah banyak dikembangkan. Awalnya itu oleh LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan kita, sebelum adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini bukannya baru, tapi udah lama, karena LAPAN memang lagi mengembangkan saat itu untuk membantu masyarakat nelayan. Nah, sejalan perkembangan itu tahun 2000 ya dilanjut Mas. Nah, ini kita memproduksi peta daerah penangkapan ikan. Informasinya sebenarnya nggak terlalu kompleks ya dulunya. Kita hanya suruh terbit seminggu 2 kali. Ada respon nggak daripada pengguna yang ada di lapangan. Jadi kita coba, kita melibatkan, dulu distribusinya masih manual, kita melalui Infax semua dinas-dinas kelautan yang ada di Indonesia dulunya. Terus ada yang melalui fax. Jadi kalau kita telepon melalui fax itu nanti kayak ada suara, selamat datang di peta perakiraan daerah penangkapan ikan. Silakan tentukan wilayah yang Bapak Ibu inginkan. 1 untuk wilayah Sumatera dan seterusnya. Nah di sini masih manual. Selanjutnya, karena kita menggunakan aplikasi penginderaan jauh, maka ada keterbatasan. Apa sih salah satu keterbatasan itu adalah tutupan awan. Kita tahu Indonesia setiap musim penghujan, udah mulai dari Sabang sampai Merauke itu pada awannya sangat tebal. Jadi kita susah untuk melakukan prediksi daerah penangkapannya. Nah, terus di sana juga masih melakukan pendekatannya menggunakan mata. Dalam artian kita tidak melihat nilai, tapi kita bagaimana kejelian mata seorang interpreternya dalam melihat data informasi yang dipakai. Nah, jadi kalau kita capek, jadi tingkat kedetailannya itu akan berkurang. Tapi kalau kita
suasana hati juga mempengaruhi ya. Jadi kalau seorang operatornya itu lagi senang, mungkin data informasinya untuk daerah penangkapan lebih banyak. Tapi pas lagi galau atau lagi susah itu gajinya belum terbayarkan, mungkin ya bisa nggak ada sama sekali ya. Ini makanya mempengaruhi tingkat seorang operator itu dalam menentukan penentuan daerah penangkapan ikannya. Dilanjut Pak. Nah kalau sekarang bagaimana? Kita coba seminggu 3 kali. Kalau dulu cuma Senin Kamis. Kita juga tanyain dulu waktu tahun awal dibuat itu, kenapa Senin Kamis? Ataukah sesuai dengan puasanya kita Senin Kamis bagi yang sering puasa Senin Kamis, ataukah ada alasan ilmiahnya? Ternyata nggak ada alasan ilmiahnya. Senin Kamis itu memang disepakatin aja dulu di awal itu bagaimana kita bisa mendistribusikan informasi itu secara kontinu. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya kita coba secara ilmiahnya bagaimana sih keterkaitannya informasi itu atau masa berlakunya informasi tersebut. Setelah kita lakukan penelitian, ternyata data yang kita produksi itu bisa berlaku maksimal 3-4 hari. Nah sehingga dalam waktu 7 hari itu kita ngambil seminggu 3 kali, Senin, Rabu sama Jumat. Nah ternyata ada yang lebih nanti kan. Nah ini ada alasannya kenapa 3 hari itu, karena data yang diterima oleh satelit itu tidak akan jauh berbeda selama 3 hari ke depan. Atau dinamikanya karena kita pendekatannya ada rantai makanan, maka dalam selama 3 hari ke depan dari sekarang munculnya fenomena namanya kesuburan perairan sampai dengan 3 hari ke depan masih ada. Nah makanya kita ambil 3 hari. Pendistribusiannya sekarang sudah mulai canggih. Mulai pendekatan email, fax, web, dan SMS. Yang terbaru Facebook dan Twitter dan segala macam sudah mulai kita pakai. Yang sekarang adalah pendekatan dengan Android. Ya. Jadi ternyata semakin ke depannya itu dengan adanya teknologi, pengiriman informasi itu akan lebih cepat. Yang dulu informasinya hanya pada ikan-ikan tertentu atau ikan-ikan hanya berenang di permukaan, tapi sekarang sudah kita melakukan prediksi bagaimana penangkapan ikan itu sudah sampai ke daerah kedalaman, khusus ikan-ikan tuna, cakalang, memang kita sudah melakukan pendekatan ke sana. Baik, lanjutnya Mas. Nah ini nanti yang sekarang lagi kita kembangkan, bagaimana karena Indonesia keterbatasan pada data awan tersebut, bagaimana kita untuk memprediksi setiap hari dengan melakukan mengatasi kendala awan. Jadi kita melakukan pendekatan pemodelan. Jadi ternyata laut itu bisa kita modelkan sesuai dengan kebutuhan, dengan pendekatan matematis yang pastinya, dan distribusinya kita akan lebih kembangkan lagi. Terus sifatnya lagi untuk mengatasi dari masalah operator ya. Jadi kalau mereka lelah, mereka ya sedikit atau banyaknya penentuan daerahnya, kita sudah melakukan otomatisasi. Jadi dalam ibarat foto itu kan, kalau kita memotret itu ada nilainya. Nah kita sekarang pendekatannya adalah pendekatan nilai yang ada di gambar. Jadi nanti nilai-nilai itulah yang akan kita lakukan persamaan matematisnya, akan menentukan daerah penangkapan tersebut. Jadi seorang operator yang lelah itu juga sudah kita coba kurangin. Jadi tapi tetap ada peran operator untuk menjalankan mesin otomatisnya ini. Jadi memang akan mengurangi tersebut. Lanjut Mas. Nah, jenis dari peta daerah penangkapan ikan, jadi kita singkat dengan PPDPI, peta perakiraan daerah penangkapan ikan. Ini kita beberapa jenis ya,
produk yang ada. Yang pertama untuk secara nasional. Secara nasional kita pendekatan sebenarnya adalah pendekatan WPP, Wilayah Pengelolaan Perikanan. Tapi berhubung karena 11 WPP itu sangat berdekatan, maka kita mengambil pulau-pulau terbesarnya. Salah satunya Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Jadi ada 5 pulau-pulau yang menjadi sentral. Nah, karena Bapak Ibu sekalian lebih banyak di Jawa Timur, maka akan kita coba untuk ke wilayah Jawa Timur. Untuk daerah-daerah pelabuhan perikanan, ini tidak semuanya, karena kita berdasarkan permintaan juga. Ada 2, termasuk daerah-daerah khusus ini yang biasanya yang minta dari dinas kota kabupaten yang perlu dibuatkan daerah penangkapan khusus wilayahnya sendiri. Contohnya di Bali, karena dia wilayahnya nelayannya tiap hari nangkap, jadi kita coba mengakomodasi bagaimana informasi itu bisa digunakan secara cepat. Nah, ini ada yang ekonomis tinggi, mulai tuna, tongkol, cakalang dulu. Jadi tongkol belum kita coba kembangkan, baru tuna dan cakalang. Tuna ini ada beberapa macam, tuna sirip kuning, tuna sirip biru, dan satunya tuna mata besar. Ya. Lanjut, mungkin nanti kalau masalah ikan nanti saya juga nggak paham, nanti bisa diskusi ya nama-nama ikannya. Nah, secara garis besar bagaimana sih kita melakukan pendekatan secara ilmiah tentang daerah penangkapan ikan. Informasinya itu sebagai informasi inputan atau informasi dasar yang digunakan untuk melakukan prediksi penentuan daerah penangkapan ikannya. Yang pertama, ikan itu sangat suka dengan suhu tertentu, maka informasi yang harus kita dekatin adalah informasi suhu permukaan laut. Kalau kita di laut, kita nggak bisa melihat suhunya itu panas, dingin, apa seperti apa, maka kita dengan alat. Tapi karena kita Indonesia termasuk negara kepulauan, tidak mungkin tiap hari kita mengukur suhu dengan termometer. Pendekatannya adalah pendekatan dari citra satelit. Dalam satu hari Indonesia sudah bisa terfoto atau termonitoring dalam 24 jam itu. Kalau yang sekarang itu sudah 3 jaman, sudah kita 3 jam udah Indonesia sudah terfoto seluruh Indonesia. Jadi informasi suhu ini sangat cepat, pagi, siang, sore, dan malam. Nah, makanya dengan bantuan satelit kita mampu memantau seluruh perairan Indonesia dengan cepat. Yang kedua, selain suhu, ikan itu suka dengan adanya makanan atau kesediaan sumber makanan. Pendekatannya adalah dengan data klorofil A. Klorofil banyak ya, A, B, dan C mungkin. Bukan A, B, C. Mungkin nanti yang teman-teman yang mempelajari tentang perikanan mungkin sudah paham tentang klorofil A. Nah, ini yang klorofil A juga kita nggak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Dengan bantuan satelit kita juga bisa melihat distribusi klorofil A atau kesuburan, kalau biasa kita sebut ada kesuburan perairan seluruh Indonesia, bagaimana pada bulan apa dan kapan. Klorofil A ini sendiri ada beberapa permasalahan khususnya yang berdekatan dengan sungai-sungai yang besar. Contoh di Jawa Timur adalah Sungai Brantas. Ini coklat ini, biasanya kalau kita lihat coklat, itu ada 2 kemungkinan. Satu dia sedimen, satu dia memang benar klorofil. Nah, di sini kita harus memisahkan nilai-nilai yang benar sedimen
mana yang udah merupakan nilai-nilai yang sebenarnya klorofil A. Memang agak sulit khusus yang berdekatan dengan muara. Nah, ada 2 informasi tambahan. Kalau ini adalah anomali muka air laut, berarti ada ketinggian, jadi bukan ombak ya. Kalau tinggi muka laut itu bukan ombak, tapi dia secara lapangan bahwa kita akan memisahkan bahwa ini rata-rata tinggi gelombang sama rendah atau gelombang paling rendah. Jadi kita coba pisahkan dan di situ memang kita harus menentukan daerah pertemuan antara tinggi dan rendahnya gelombang. Makanya ini kita tidak bisa secara kasat mata menentukan itu. Nah, yang kedua, 2 data tambahan ini adalah data dari BMKG untuk keselamatan pelayaran. Yang pertama di sini adalah arah dan kecepatan anginnya. Kedua tentang tinggi gelombang saat kita menyusun peta perakiraan sama prediksi 7 hari ke depan. Kalau BMKG melakukan prediksi 7 hari ke depan. Nah, sehingga kita coba data-data ini kita tuangkan dalam peta daerah penangkapan ikan, baik nasional, pelabuhan maupun daerah khusus. Selain data tangkapan yang sudah kita lihat dari kondisi lingkungannya, kedua kita tambah dengan keselamatan pelayarannya. Jadi ada 2, informasi tentang daerah penangkapan, kedua informasi tentang kondisi lapangan untuk kita melakukan penangkapan. Lanjut. Nah, ini parameter yang menjadi kata kunci dari setiap penentuan daerah penangkapan ikannya. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata bagaimana menentukan nilai klorofilnya, perbedaan suhunya di setiap perairan. Jadi yang tadi gambar yang 1, 2, 3, kita akan melihat nilai-nilainya. Jadi tidak melalui mata. Tadi kalau mata kita perbedaan itu kalau kita lihat secara terus menerus ada titik lelah dari penglihatan. Makanya ada banyak, ada sedikit, makanya ini untuk membantu mengurangin dari keterbatasan operatornya, maka kita melakukan pendekatan dengan nilai. Jadi nilainya 0,2 sampai 1 untuk kesuburannya. Jadi informasi yang pertama kita lihat suhu, bagaimana perbedaan suhu di setiap perairan. Kalau di daerah-daerah lintang tengah, khususnya Jepang, perbedaannya itu nyata, satu garis. Kalau di Indonesia karena kita ekuator, susah membedakan perbedaan secara nyata. Nah, sehingga kita melakukan ada batasnya, ada yang sedikit, dalam artian luasnya tidak terlalu atau panjang dari perbedaan suhunya itu tidak terlalu jauh, berarti kita anggap itu biasa. Ada fenomena biasa, tapi kalau sudah 1 kilo atau mendekatin 1 kilo lebih, itu bisa dikatakan adalah daerah front. Jadi pertemuan massa air panas dengan massa air dingin itu ada garisnya. Kalau dia hanya kecil, itu kita anggap tidak terjadi front. Tapi kalau dia udah melakukan suatu area yang panjang, dia bisa dikatakan daerah front, pertemuan antara 2 massa air. Ini yang menjadi kata kunci untuk menentukan daerah-daerah penangkapan ikan. Oke, lanjut. Nah, sambil mendengarkan lagu, kita juga ada bagusnya. Jadi ada kemampuan melihat sama mendengarkan kita. Jadi ini untuk komposisi daerah penangkapan ikan kita ya. Komposisi 3 harian. Jadi kita gabungan data-data yang kita peroleh itu adalah untuk memprediksi 3 hari ke depan itu kita melihat 3 hari ke belakang. Jadi kita untuk mengisi nilai-nilai prediksi berarti kita harus melihat 3 hari ke depan bagaimana
kondisi perairan yang ada di kita itu, baru kita nanti untuk melakukan prediksi depannya. Karena kita Indonesia, makanya kita coba pendekatan dengan resolusi 4 kilo. Jadi 4 kilo itu untuk perairan Indonesia itu sangat relevan. Sebenarnya kalau lebih dekat, kalau ke kita menuju pesisir, kita akan dengan resolusinya lebih tinggi. Karena ini pendekatan kita adalah Indonesia secara luas, maka kita melakukan pendekatan 4 kilo. Saat ini masih kita kembangkan untuk memprediksi resolusi atau ukuran terkecil dari perairan kita itu sampai 9 kilo. Sekarang masih kita lakukan sampai 9 kilo, nanti ke depannya kita bisa sampai 250 meter. Untuk mengatasin, untuk memprediksi setiap harinya. Ini kan masih Senin, Rabu, dan Jumat kita melakukan komposit. Itu adalah penggabungan dari data-data harian, data-data 3 hari sebelumnya pada parameter suhu dan klorofil. Baik, dilanjut. Nah, wilayahnya seperti ini di dalam petanya, nanti ada pembagiannya. Ya, ini kalau di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, wilayahnya nanti seperti ini. Nanti bisa kita lihat bersama di web. Kalau Kalimantan, ini Kalimantan, dia pasti ada pertemuan antara Sumatera, Laut Cina, Laut Jawa, Selat Makassar. Ini daerah Maluku, Papua, seperti ini nanti informasinya. Ini daerah Sumatera. Nah, yang ada di sini adalah informasi daerah penangkapannya, nanti yang ada di sini. Detailnya nanti kita bisa lihat bagaimana cara membacanya. Selanjutnya. Nah, kalau daerah pelabuhan, wilayahnya tidak semua pelabuhan yang ada di Indonesia kita lakukan prediksi. Ini hanya beberapa pelabuhan yang kita coba prediksi untuk setiap harinya. Kejawanan, Pemangkat, Pacitan, ini kita coba, ini ada P3 Tamperan, Pacitan. Pelabuhan Ratu, yang lainnya kelihatannya belum ada ya, yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, mungkin yang daerah Pacitan sudah ada. Karena ini waktu Pak SBY jadi presiden, jadi diminta untuk bagaimana kita membantu nelayannya, akhirnya kita coba menyusun peta perakiraan khusus daerah Pacitan. Nanti kalau di Kabupaten Malang bisa nanti disusun kembali, Kabupaten Malang dan Blitar kan berdekatan. Gresik nanti masuk Laut Jawa kan. Nanti bisa juga. Bisa lanjut Mas. Dan kita lewatin, nanti kita teknisnya. Nah, kalau untuk yang ikan-ikan tuna itu sendiri, karena ikan tuna itu ditangkap tidak di permukaan. Jadi kita sudah melakukan pengembangan tuna mata besar itu sendiri sebenarnya hanya berada di Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia salah satu mungkin di Kabupaten Malang. Kita melakukan pendekatan karena dia tidak mengejar klorofil A, tapi mengejar ikan-ikan yang memakan klorofil. Nah, jadi kan kita pendekatan rantai makanan nih. Klorofil dimakan ikan kecil makan tuna, dan seterusnya terakhir di ikan tuna. Makanya ikan tuna tidak kita dekatkan dengan sumber makanan, tapi kita dekatkan dengan lingkungan tempat dia suka berenang. Dia kedalaman tertentu, dia sukanya pada suhu dan salinitas serta kecepatan arus pada kedalaman 200 meter. Jadi kalau dengan satelit juga kita tidak bisa melihat, satelit itu tidak bisa menembus sampai kedalaman tertentu, tapi hanya di permukaan. Maka kita pendekatannya adalah pendekatan pemodelan arus, pemodelan salinitas, dan pemodelan suhu vertikal. Jadi untuk ini sudah kita, dan prediksinya adalah 7 hari ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu menerima data itu kita selalu ada tiap harinya. Jadi ini nanti data-data untuk khusus tuna mata besar
yang ada di Samudra Hindia Selatan Jawa. Jadi sangat dekat dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Malang Selatan. Jadi bisa dipakai ini. Silakan Mas. Modelnya seperti apa? Kita ada 2 pengembangan. Ini pengembangan pertama, masih banyak yang bolong-bolong, masih di luar dari wilayah NKRI. Ini wilayah WPP-nya sudah sini. Ternyata nelayan-nelayan yang ada di Benoa di sebelah Bali, kalau nangkap itu ternyata lintangnya ada lintang ke-9 ke sini semua. Ini abakor segala macam mereka sudah dapat di sini. Sama di luar di sini. Karena kapalnya memang 1 bulan lebih untuk khusus menangkap tuna. Nah, setelah itu kita coba kembangkan berikutnya. Tuna mata besar. Ini ikannya adalah ikan yang sudah bisa ditangkap ya. Karena kita mengembangkan ada 2 model, mulai ikan yang masih baby tuna, dalam artian ikan-ikan yang masih kecil tidak kita publish. Yang kita publish adalah ikan-ikan yang memang sudah siap ditangkap. Jadi ini ada 3 produk. Jadi ada yang tuna kecil dalam baby tuna muda dan tuna dewasa. Yang ini kita ambil adalah tuna dewasa. Ya. Jadi pendekatannya khusus untuk tuna dewasa. Dewasa usianya saya belum tahu. Nanti tanya teman-teman yang perikanan, dikatakan tuna dewasa itu usianya berapa gitu ya. Atau beratnya berapa gitu ya. Bisa lanjut. Nah, ini untuk ikan cakalang. Cakalang banyak ditemukan tidak di Samudra Hindia Selatan Jawa, tapi lebih banyak di Pasifik. Jadi nanti ini khusus tuna cakalang. Cakalang itu sebenarnya kalau bahasanya itu sama dengan kayak tuna ya, sebenarnya tuna, kelompok tuna katanya. Tapi dia lebih kecil, tapi dia lebih banyak ditangkap di Papua, Maluku Barat Daya atau Maluku Utara, nanti sama Sulawesi. Ini banyak ditemuin cakalang-cakalang. Makanya di Ambon, termasuk di Manado, cakalang pupu kan banyak di sini karena ikan cakalang banyak dijumpain di sana. Dan prediksinya sama setiap Kamis dan kita prediksi 7 hari ke depan. Jadi diawalin dari hari Kamis. Berarti masih 2 hari lagi nanti untuk prediksi 7 hari ke depannya. Sama cakalang juga, kalau penangkapannya adalah dia sistem pancing ya. Cuman kan dia di rekayasa di atasnya dengan ditebarin ikan biar dia naik ke atas. Biar gampang nangkapnya. Sebenarnya kedalaman dia tidak terlalu dalam, cuma sampai 50 meter. Tapi pendekatannya kita ada lihat lingkungannya adalah salinitas, suhu, kecepatan komponen arus U dan V. U untuk yang permukaan, yang V-nya untuk yang kedalaman 50. Jadi bagaimana kita melihat kondisi lingkungan tempat ikan-ikan cakalang itu senang berada di sana. Oke, bisa dilanjut. Nah, pendekatannya seperti ini juga. Ini data yang kita produksi sendiri. Kalau ini sebelumnya kita melakukan inputan data dari luar, dalam artian bukan kita yang memproduksi. Nah, sekarang karena kita sudah ada namanya Indeso Project, berarti kita sudah yang ini kerjasama dengan Perancis untuk menghasilkan informasi-informasi daerah penangkapan ikan. Jadi ada yellowfin tuna memang belum kita publish, jadi baru kita tuna mata besar sama dengan cakalang. Ya, nanti kalau bluefin sama yellowfin nanti tunggu kebijakan dari Balitbang minimal pertama bahwa ini bisa di publish atau tidak. Jadi ini memang ada 2 kendala. Kalau ini selalu orang mudah akses, berarti orang gampang mengambil tempat kita ya. Karena dengan lihat informasi ini mereka tinggal nunggu aja di perbatasan kapan ikan ini akan pindah, kan dia akan lihat pergerakan arusnya. Nah, di sini memang
sangat ketat. Orang-orang ketangkap juga banyak di sini. Apalagi yang di bawah, yang Papua, banyak sekali yang di Laut Aru. Kalau malam itu sudah kayak pasar malam kalau di Laut Aru itu. Jadi kayak kalau di Selat Bali itu, kalau malam itu pasti lampu-lampu nyala. Kalau di Laut Aru itu banyak kapal-kapal yang nyalain lampu malam. Lanjut. Nah ini khusus untuk lemuru. Lemuru banyak ditemuin khusus yang ada di Selat Bali maupun yang ada di Probolinggo ke atas sama Madura. Jadi lemuru memang hanya dijumpain banyakan di sana, kecuali hari-hari bulan-bulan tertentu dia bisa sampai ke daerah Trenggalek lemurunya. Nah, pendekatan kita adalah karena lemuru itu ikan-ikan yang ada di permukaan karena dia mengejar pada pito dan zoo, jadi rantai makanan termasuk pendek. Jadi kita lebih gampang untuk menangkap ikan lemuru. Tapi ada musim-musimnya kalau di Bali itu, ada puncak musim lemuru, ada memang lemuru itu memang tidak ada sama sekali. Beberapa tahun yang lalu memang ada sampai di nelayan Bali, itu 3 tahun tidak ada sama sekali ikan lemuru. Paceklik ini bilangnya. Tapi kalau kita melakukan survei lapangan, kedalaman lemuru tempat dia biasanya berenang di antara 0 sampai 60 kalau kita lakukan survei biasa, masih bisa terangkut oleh jaring nelayan. Nah 3 tahun sebelumnya, itu ternyata karena di Indonesia itu ada ketebalan arus panas yang ada di Pasifik masuk ke Indonesia lebih dalam. Jadi ikan-ikan lemuru itu tidak sampai ke permukaan karena dia kalau naik ke atas suhunya sudah tidak bersahabat dengan dia. Jadi ikan itu akan lebih dalam lagi dia berenang. Nah selama 3 tahun seperti itu. Karena kita ada fenomena global yang masuk arus Indonesia itu memang ketebalan suhu panas yang masuk ke Indonesia sangat tebal. Jadi 3 tahun memang kita tidak ada ikan lemuru kemarin terakhir. Sekarang sudah mulai aktif kembali dan terakhir ada yang tadi yang sudah disampaikan Bapak Pak Irfan tadi bahwa ikan banyak ditemuin mati massal istilahnya. Kalau di Bali sering ada karena kemampuan kapal untuk mengangkutnya itu tidak mampu lagi. Ibaratnya manusia kita ambil semua yang kalau bisa kita angkut semua, kalau nggak bisa daripada kita tenggelam kita buang. Itu terjadi baru 2-3 minggu yang lalu, ikan-ikan itu ada mati di daerah pesisir, terutama daerah Kute. Nah ini memang kemampuan dari nelayan itu saking pengen ditarik semua kalau bisa dipindahin ke pabrik, ternyata kapalnya tidak mampu. Nah itu memang ada masalahnya, dibuang akhirnya. Nah itu memang saking 3 tahunnya sudah tidak pernah dapat ikan, sekali dapat ikan pengen diangkut semua. Nah itu memang kebiasaan kita kebanyakan seperti itu. Makanya dibilang ada kematian ikan massal. Nah kita melakukan kajian ternyata ini bukan kematian ikan massal diakibatkan oleh raitet atau yang klorofil B yang memang beracun, itu tidak kita temuin. Adanya ya itu tadi, dibuang ikannya jadi dibilang kematian massal. Bisa lanjut Mas? Nah ini bentuknya untuk nelayan-nelayan lemuru sudah seperti ini. Kita lihat merah sama biru, ini nanti pendekatan seperti ini. Jadi semakin merah-merah, di sini biasanya tempat penangkapan yang sangat banyak. Baik, lanjut. Nah, pendistribusiannya, baik lanjut. Ini media distribusi kita. Selain kita melakukan sosialisasi, ada email-email yang sudah terdaftar. Jadi kalau Bapak Ibu perlu data itu bisa kita daftarkan di email kita.
atau di fax, ada melalui website, ada melalui SMS, ada melalui Android. Sudah mengikuti perkembangan, ada Facebook dan Twitter yang tidak kita sebutkan satu-satunya. Jadi kalau SMS dia terbatas karakternya, ya kalau SMS itu yang paling enak adalah bisa kita download sendiri di websitenya atau melalui email. Jadi ini paling, kalau lebih enak lagi Android. Tapi ini masih seperti informasinya tidak selengkap dengan yang ada di web. Web sudah berupa peta. Kalau ini kan nanti bersama kayak karakter. Jadi klik titiknya di sini, wilayahnya mana. Di situ baru ada ketemu. Bisa lanjut, Mas. Ada yang melalui dinas. Nah, kalau di dinas, ini yang kita ambil adalah di Indramayu. Dia sudah menyediakan SMS centernya sendiri. Dan papan running text. Running text ini adalah untuk lokasi penangkapan yang ada di wilayah Indramayu. Informasinya dapatnya dari yang tadi, yang dari kita, yang koordinatnya diterjemahkan sama mereka di dalam running text-nya ini. Jadi ini yang mereka kasih, dan ini untuk SMS. Ini adalah untuk nelayan-nelayan, kelompok nelayan binaan dari dinas. Jadi mereka yang distribusikan secara langsung. Nah ini kita harapkan dinas-dinas yang ada punya kelompok nelayannya bisa menyediakan ini, atau di pusat informasinya dinas atau penyuluh yang ada yang lebih berdekatan dengan para nelayan. Oke, lanjut, Mas. Nah, harus ditiru kan ini. Pesannya nih harus ditiru. Kenapa harus ditiru? Ya kalau kita semua informasinya bisa langsung dari dinas atau dari kita penyuluh, bisa langsung tersampaikan informasinya, tidak hanya sebatas kajian aja. Jadi kajian-kajian tapi tanpa dilakukan distribusi datanya, kita tidak ada istilahnya feedback. Apa sih sebenarnya kekurangan dari informasi tersebut? Nah, sama dengan yang saat ini tentang cybercrime-nya juga, kalau tidak ada masukan atau kritik dari para pengguna, kita juga nggak tahu kelemahan dari informasi yang kita sampaikan, ataukah wah susah untuk membacanya. Makanya kita juga kenapa ada yang kotak-kotak juga itu, untuk memudahkan nelayan yang tidak bisa membaca terhadap angka. Mungkin ada yang nelayan tidak terbiasa dengan angka, maka kita kasih kotak ada posisi antar yang dia kenal, biasanya dekat pulau mana, dekat mana. Makanya itu yang kita untuk membantu nelayan-nelayan yang pesisir khususnya. Karena dia tidak terlalu jauh dari pantai, masih bisa kelihatan lah istilahnya. Lanjut. Nah, kalau ini udah teknis, bisa lanjut, Mas. Nah, ini yang ada informasi-informasinya oleh Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada lokasi penangkapannya. Kenapa? Karena ini khusus untuk nelayan-nelayan yang ada di pesisir. Dia biasanya dekat pulau. Oh, tidak jauh dari pulau mana, Teluk sini misalnya. Nah, ini kalau kita membantu, kita bisa, kalau dia perlu pakai koordinat, kita tinggal tarik penggaris. Kenapa kita kasih ada garis bantu ini? Untuk membantu para pengguna peta ini, posisi kita sebenarnya di mana sih untuk penangkapan. Karena dia dari sini misalnya kita perlu dari Pelabuhan Ratu, perlu ke sini. Ini koordinat berapa sebenarnya kalau mereka pengen lihat. Ini kita tarik, ini 8 ke sini, kan ada berapa menitan dia. Dari ke sini 108. Nah ini memang untuk membantu, kalau ke sini dikurangi 5 menit, kurang 5 menit. Jadi ini garis ini untuk membantu, kalau ini posisinya kita hanya butuh penggaris sama pensil. Ya.
Jadi tinggal kita garis sama pensil, kita ketemu posisi ini di mana. Ini ada keterangan kecepatan angin mulai dari kurang dari 1 knot sampai 20 knot. Nah, ini kita lihat, bisa lihat dari sini. Ada garis kontur ketinggian maksimum. Ini ada ketinggian maksimum dari perairan ini. Nah, ini informasinya diupdate setiap hari. Kalau yang ini masih yang lama. Jadi ini setiap hari kalau khusus pelabuhan, khusus yang ada di nasional nanti baru seminggu 3 kali. Bisa lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang seminggu 3 kali terbitnya. Lebih gampang lagi kalau ini. Karena dia posisinya lebih jauh penangkapannya. Jadi ini ada 2 warna, merah dan hitam dibulatin. Ini ada 2, daerah penangkapan sama daerah potensi ikan. Apa sih bedanya antara penangkapan sama potensi ikan? Daerah penangkapan berarti antara parameter yang tadi, yang kita ketentukan, klorofil sama suhunya, itu dua-duanya terpenuhi. Berarti ikan itu sangat suka di 2 itu, berarti 2 parameter ini terpenuhi. Nah, kalau salah satu parameter tadi, klorofil sama suhu tidak terpenuhi, maka kita katakan adalah daerah potensi ikan. Berarti hanya 1 parameter yang mendukung. Nah, makanya ini, jadi kalau mau nangkap diusahakan yang merah dulu. Ambil yang merah, tapi kedua adalah BBM. Kira-kira perlu berapa lama sih sebenarnya kita perlu menuju daerah penangkapan itu. Makanya ini di sini ada keterangan bujur dan lintang. Kalau pengen fokus pada daerah langsung penangkapan, kita terdekat dari wilayah Jawa Timur misalnya, mulai dari sini, dekat mana sini. Sini udah ada ID-nya ya, ada nomornya, nomor 7, nomor 6, nomor 10. Jadi tinggal kita lihat di sini nomor 7, 114, itu adalah derajat, ini adalah menit, ini adalah detik. DMS itu adalah derajat, menit, dan detik atau second. Lintangnya juga sama. Nah, kalau yang merah juga sama. Nah, ini adalah bagaimana kita membaca dari informasi-informasi yang ada di peta ini. Nah, ini masa berlakunya di sini. Masa berlaku. Di tanggal ini. Peta ini diterbitkan tanggal berapa, berlaku sampai tanggal berapa. Jadi ini yang seminggu 3 kali berarti cuman misalnya Senin terbit, berarti Rabu akan ada informasi yang baru. Dan terakhir adalah Jumat. Jumat sampai Senin kita pakai yang data hari Jumat. Makanya ini informasi ini yang membantu. Kalau ini kan kita semua pasti tahu, ini adalah utara, ini adalah jarak setiap milnya, nautical mil Pak kita pakai. Bisa lanjut, Mas. Nah, ini untuk yang khusus tuna mata besar atau nanti ikan-ikan yang lain. Kita pakai sistemnya adalah warna. Warna di sini menunjukkan bahwa semakin menuju kepada warna yang merah, itu ikan dipastikan kita akan mendapatkannya. Ya. Jadi ini pulaunya enggak kelihatan ya. Ini Sumatera, ini Selatan Jawa. Ya. Ya. Jadi selatan Pulau Jawa di sini. Nah, ini adalah lokasi-lokasi penangkapannya. Jadi kalau semakin merah-merah ini adalah memang ikan akan banyak tertangkap. Semakin menuju biru itu ikannya sangat berkurang. Ya. Bisa lanjut, Mas? Ini alat bantu kedua. Pertama peta, kedua adalah GPS-nya. Sudah kita paham tentang apa yang ada di peta tersebut, baru kita alat bantu kedua adalah GPS-nya.
melacak atau melakukan entry terhadap informasi yang ada di peta tersebut kepada alat bantu kita untuk navigasi, dan nanti kita baru menuju ke posisi yang telah kita sepakati yang ada di peta tersebut. Apa aja sih yang ada di dalam GPS itu sendiri? Coba dilanjut, Mas. Ini yang paling sangat sederhana ya, menu-menunya ya. Menu untuk GoTo itu berarti kita untuk kalau sudah kita entry tadi datanya, nanti kita tinggal pencet GoTo ya. Berarti kita dari posisi kita berangkat ke tujuan yang akan kita tinggal pencet yang ini. Klak, udah. Tinggal kita ikutin arah kapal itu sendiri, bagaimana tinggal menuju ke sana ya. Mantap, ini kedua powernya, ini kedua untuk tombol keluar. Ya, bisa semua, bisa. Ini untuk pembesarnya. Menu utama, entry. Ini untuk halaman berikutnya ya. Nanti kita lihat menu-menu stepnya berikutnya. Nah, ini tampilannya. Dalam GPS ada A, B, C sampai E ya. Ini adalah kekuatan sinyalnya. Kekuatan sinyal GPS-nya. Ini adalah satelit yang ada saat kita pakai GPS itu, di atas kita ada beberapa satelit. Ini jadi ketahui dari GPS kita ada sekian banyak satelit yang lagi kita terima. Sinyalnya sangat kuat. Ini posisi kita, tanggal, ini ada jamnya. Ini lokasi yang tadi nanti kalau kita kasih kode. Ini ada elevasi dalam artian saat kita bergerak itu di sini ada kecepatan kapal nanti kalau kita bergerak ya. Nah, ini ada speednya kan, ini arah, ini kecepatan. Oke ya. Ini yang menu-menu yang ada di GPS, semuanya hampir standar, semuanya sama, tinggal modelnya lebih canggih atau tidak ya. Yang tadi model-model yang sederhana, yang kotak tadi yang lebih nelayan hampir semuanya punya. Semua hampir punya. Ada yang paling murah itu ada yang sekitar di bawah 2 juta, yang itu yang lebih kecil yang warna yang lebih sederhana. Di bawah itu ada memang. Jadi ada yang 1 jutaan, ya tergantung tingkat kerincian dari posisi kita. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi udah coba kita terangkan. Mulai dari posisi, jam, lokasi, ketinggian, jenis data kita, akurasinya. Ini akurasi semakin banyak satelit yang ada kita terima, berarti tingkat akurasinya semakin tinggi. Nah, ini kan, jadi kalau posisi kita ini sekian 14,2 melencengnya atau ketidakakuratnya lokasi kita. Karena tipe GPS-nya kan yang sederhana. Kalau mau tepat posisinya kita menggunakan GPS geodetik. Tapi dipakai oleh teman-teman pertanahan, ngukur tanah. Nanti kalau semakin gesernya tinggi, dikomplain sama pengguna tanah nanti ya. Ini punya tanah saya kan. Makanya ada peruntukan yang berbeda setiap GPS-nya. Kalau dia peruntukan untuk tanah, dia akan keakurasinya akan di bawah 1 meter atau 0,0 cm. Takutnya pergeseran itu yang menjadi konflik terhadap sengketa tanah. Nah, makanya itu perbatasan kita juga dikasih patok itu adalah gunakan patok-patok GPS geodetik. GPS mencari sumber air. Ini pertanyaan luar biasa nih. Sebenarnya kalau GPS itu untuk sumber air tanah itu bisa. Karena dia adalah pergerakan air itu berdasarkan beda ketinggian. Ngikutin kontur tanah. Nah, ini yang susahnya itu, Pak. Nah, jadi nanti jadi dukun air tanah ini nanti.
Udah nanti kita lanjut aja Pak. Ya, nanti jadi itu. Ya bisa nanti kalau untuk budidaya aplikasi GPS-nya ya. Ya nanti kita dilanjut dulu. Bisa nanti kita untuk aplikasinya. Lanjut Mas dulu. Ini oke pengenalan, menu-menunya seperti ini. Ini tadi untuk memasukkan koordinat ya. Pakai ini simbol, ini nama ID-nya misalnya kasih Fishing Ground 1, Fishing Ground 2 kita masukkan di sini. Ini tanggal kita akan berangkat. Nah, waktu koordinat yang telah kita masukkan. Nah, tinggal go to yang tadi yang saya bilang kalau kita tinggal masukin ini tinggal jalan. Oke, lanjut Mas. Ini kecepatan arah utaranya selalu ini kompas kalau yang ini modelnya kompas. Membantu juga. Lanjut. Ini juga untuk menentukan lokasi. Nah, biasanya kita pakai derajat, menit, detik. Nah, ini yang harus kita rubah di sini ya. Kalau ini dia menggunakan derajat sama detik. Kalau model seperti ini. Karena di sini 114 nanti sekian menit atau sekian menit detik nanti. Nah, ini yang format ini yang harus kita ganti. Biasanya nelayan lupa untuk mengganti sistem koordinat yang dipakai. Makanya dia bingung, kok nggak sama dengan di peta dengan GPS saya gitu. Ternyata dia tidak melakukan merubah format GPS-nya. Datumnya tetap sama datum WGS 84 karena Indonesia pakai WGS 84. Bisa lanjut Mas. Nah itu tadi khusus daerah penangkapan. Kalau ini khusus untuk yang rusak-rusak. Karang yang rusak kalau ya. Pesisir selatannya Jawa Timur banyak juga yang sebagian rusak, terutama daerah Sempul, selatan, utara lebih parah lagi maksudnya. Sampai ban-ban becak-becak itu dilempar sama orang-orang utara itu untuk jadi rumah ikan kalau nggak salah kemarin waktu saya ke. Karena apa? Banyak limbah-limbah kayak jaring-jaring itu mereka bingung mau diapain. Makanya dilempar ke laut. Nah ini makanya nelayan-nelayan utara lebih susah cari ikan katanya. Adanya oke, ini kita coba inovasi yang baru ya. Yang berikutnya selain khusus untuk daerah penangkapan, kita coba kenalkan ini yang paling sederhana yaitu memanfaatkan limbah batok kelapa. Ya, kenapa kita bio-reef type ya adalah kita mengambil semua bahan itu dari alam khusus untuk terumbu karang. Ya, bisa lanjut. Ini terumbu karang buatan ini kita lihat karena sepanjang pesisir Indonesia itu banyak ditumbuhin pohon kelapa. Selain kelapanya diambil untuk kopra segala macam, batoknya itu kebanyakan untuk kayu bakar. Nah, alternatif dari kayu bakar itu kita coba untuk konservasi sumber daya, khususnya terumbu karang. Ini peneliti kita yang melakukan risetnya, yang sudah mendapatkan haki, ya, dan sekarang sudah banyak dimanfaatkan, khususnya di Indonesia bagian timur, untuk melakukan penanaman karang dengan murah daripada kita membuat semen gede besar-besar dalam bentuk rock ball atau dengan sistem listrik segala macam atau limbah bemo atau mana dilempar ke kali. Lebih baik kita manfaatkan batok kelapa yang ada secara alami ya. Bisa lanjut Mas. Ini secara penjelasannya seperti ini, tinggal kita baca aja ya, kita lewatin aja. Nah, konsepnya itu sederhana, perlu ada pemberat dalam bentuk beton di sini,
Ini kayak tusuk sate lah kalau orang Madura bilang tusuk sate, kita susun kayak gini, batok-batok kelapanya. Ini mahir lah kalau gini. Ya. Ini fungsinya kita merangsang untuk terumbu karang itu menempel pada batok kelapa ini. Kita coba dulu pakai semen putih, semen biasa. Semen putih sama semen biasa itu sangat lama untuk ditumbuhin karangnya. Ternyata dengan batok kelapa dia cepat. Karena di sini permukaannya memang alami, jadi dia gampang nempel. Nah, bisa lanjut Mas? Lanjut. Nah, cara membuatnya lebih sederhana. Kan tinggal kita potongin semua batok kelapa. Ini sebenarnya lebih murah. Ya. Konservasi yang paling murah adalah menggunakan batok kelapa. Kalau dihitung secara nilai ekonomi sih paling cuma berapa ya? 100.000 kalau nggak salah. 100.000 untuk membuat ini semua. Sampai itu jadi seperti ini. Nah, tinggal kita cemplungkan aja. Ya, bisa lanjut. Nah, ini yang sudah kita tanam. Ini bulan Mei kita pasang, kita monitoring bulan September. Berarti kan sudah nggak terlalu lama nih Pak. 4 bulanan sudah ada kayak gini modelnya. Ternyata ini lebih cepat sekali kan tumbuhnya, 4 bulan. Padahal kita tahu memang daerah Gili Lawang, Gili Sulat memang daerah-daerah konservasi. Jadi kita bisa memindahkan ini ke tempat yang rusak. Jadi fungsinya ini kita sebagai perangsang awal, media tumbuhnya karang terhadap daerah-daerah yang mengalami kerusakan. Bisa lanjut Mas. Ini juga kita taruh pernah di daerah Perancak, dekat kita sendiri, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Bukannya karangnya nempel, tapi ininya yang hancur Pak. Karena harusnya lebih keras daripada daerah-daerah Gili Lawang, Gili Sulat. Kalau di daerah Sumpuh kelihatannya lebih tenang. Bukan karang yang ditumbuhin sama yang larva-larva yang lain, substrat terumbu. Nah ini yang selama setahun kita lihat pertumbuhannya sudah 6 cm setahun. Nah ini sekarang berarti udah 2008, sekarang udah lumayan lah. Udah bisa kita nikmatin terumbu karang yang ada di sini. Bisa lanjut ya. Jadi selain kita melakukan pembuatan, kita lakukan monitoring secara berkala. Nah ini kalau sudah itu kita pindahkan. Kalau sudah nempel karang-karangnya itu, kita pindahkan ke daerah-daerah yang mau kita lakukan rehabilitasi konservasinya, pesisirnya. Ini, nah itu sekilas dari kegiatan-kegiatan yang ada di kita. Terus. Sehingga diharapkan ada 2 informasi, semoga bisa dimanfaatkan. Yang pertama daerah penangkapan ikan, yang kedua GPS itu sebagai pengenal aja, alat bantu. Yang ketiganya adalah bagaimana kita melakukan konservasi di wilayah pesisir yang ada di dekat kita sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa materi. Pada inti pokoknya tadi ada 3 bagian. Barangkali masih ada yang ingin
lebih dalam untuk diperjelas, silahkan, kita masih punya waktu untuk mendiskusikannya. Kami beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu barangkali masih ingin bertanya. Ini terutama bagi perikanan tangkap nih, sangat penting sekali nih. Untuk nelayan, termasuk para penyuluhnya juga. Penyuluh. Dari contoh materi sambil menunggu yang ingin bertanya, dari contoh materi tadi, nah tadi ada beberapa penyampaian ya, media penyampaian atau informasi yang disediakan oleh BPOL atau Badan Litbang. Nah itu diharapkan ke depan ini bisa mungkin dilingkan dengan cyber extension. Atau datanya akan lebih disederhanakan lagi masuk ke dalam cyber extension. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian nanti akan dilatih bagaimana tuh memanfaatkan cyber extension. Nah dengan memahaminya cyber extension nanti bisa mendapatkan data-data dan informasi yang seperti tadi itu. Jadi akan lebih sederhana. Kalau bapak-bapak tadi mungkin agak sedikit riet, tapi itu sebagai gambaran ya. Ternyata untuk mendapatkan ikan di laut itu tidak semudah apa yang kita bayangkan kalau kita tidak memahami tadi peta-peta di mana lokasi-lokasi ikan berada. Nah ini penting sekali ini terutama buat nelayan. Kalau budidaya dan pengolah kan di darat tinggal nunggu ikannya aja. Nah yang hobi mancing juga bisa mempelajari seperti tadi, mendapatkan informasi dulu. Jadi sebelum melaut sudah mendapatkan informasi, nanti tinggal membuka cyber extension. Kalau tadi melautnya harus punya GPS, barangkali untuk mendapatkan informasi dari cyber extension, paling tidak punya HP-nya gitu. Membuka HP atau tablet yang bisa membuka untuk internetnya. Sehingga ya untuk membuka cyber extension-nya, sehingga bisa nyambung informasinya. Kami silakan yang masih ingin bertanya. Balik Pak, silakan. Tolong disebutkan nama dan dari mana. Saya Muhammad Izzuddin dari PPS Gresik Pak. Gresik. Walaupun tadi mungkin tidak nyambung, tapi ada semacam sinergi Pak tadi. Ketika misalkan kita budidaya kan Pak, itu kan butuh ngambil air dari kita di tempat kita, itu ngambil airnya langsung dari sungai. Nah itu tembusannya ke laut. Nah itu tadi kan informasinya kan ada klorofil itu tadi Pak ya. Itu kualitas airnya yang terbagus gitu ya. Yang saya tanyakan itu, misalkan ketika kita sudah dapat informasi itu, berarti kita ngambil airnya itu nggak berlakunya untuk 7 hari itu berlaku selama 7 hari atau bagaimana? Misalkan kita butuh ngambil air, memasukkan air terbaik, jadi klorofilnya terbaik, jadi biar kita nggak sampai salah ngambil air gitu. Maksud saya kelihatannya dia masuk akalnya di klorofil itu. Maksud saya sinergikan dengan kebutuhan pakan budidaya gitu Pak. Terima kasih Pak Adi. Baik, saya kira satu dulu biar langsung aja dijawab biar nggak ini. Pertanyaan kami persilahkan Pak. Sebelumnya untuk budidaya air laut atau air tawar Pak? Air payau. Oh air laut. Nah biasanya kalau di kita untuk teman-teman yang ada di budidaya air laut, karena kita tetanggaan sama namanya Balai Besar Budidaya Laut Gondol, mereka ada 2 sistemnya. Sistem pemipaan, mengambil air langsung dari laut masukkan ke kolamnya. Nah kalau teknis budidayanya saya nggak paham ya Pak. Jadi informasi yang untuk daerah pesisir memang itu tiap hari ada Pak. Jadi tinggal yang kalau teman-teman di budidaya itu mengembangkan namanya klorofilnya, bukan ikannya juga. Untuk pakannya itu adalah klorofilnya yang mereka kembangkan. Nah di situ kayak diternakan baru dipanen, yang saya pahamin dari teman-teman budidaya. Ngesri ya, hatchery istilahnya itu. Hatchery itu
informasi ini bisa dipakai. Jadi teman-teman yang ada di gondol juga informasi ini dipakai. Kita ada dua, kita di gondol itu sensor pasang surut sama suhu. Jadi ada dua suhunya yang itu. Takutnya suhunya terlalu panas pas diambil itu bukan klorofilnya yang akan berkembang tapi banyaknya kematian. Nah itu ada dua sensor yang itu yang kita kapan diambil suhunya seperti apa memang ada. Dan informasi kita suhu itu memang free. Setiap hari kita nanti ada, tiap hari ada. Gitu. Seluruh Indonesia kalau suhu. Tinggal nanti Bapak tinggal lihat posisinya, wilayah Gresik itu kan luas, nah sebelah mananya tinggal disesuaikan. Cuman memang resolusinya atau kedetailan informasinya kita baru untuk enggak perlu GPS ya. Kita lihat dari ini kalau sudah dapat informasinya tinggal zoom aja lah dekat. Cuman pixel atau ukuran kedetailan informasinya masih 4 kilo 9 kilo Pak. Jadi kalau posisi Bapak di sini berarti radiusnya 4 kilo 9 kilo kiri kanan depan. Nah, masih seputar itu informasinya. Ya. Ya betul. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak. Ada lagi? Oh ya. Baik, dari yang lain nanti nomor HP-nya diinfokan, diinformasikan. Masih ada yang lainnya? Silakan Pak, dari mana? Terima kasih Pak. Saya Zainal dari Pasuruan. Pasuruan. Ya, kami tertarik dengan konservasi dengan menggunakan batok kelapa ini Pak. Karena di pantai utara ya khususnya Selat Madura, kita tahu sendiri ikannya sudah habis nih Pak. Jadi mungkin yang mendesak untuk dilakukanlah memang konservasi. Ya, kita memang sudah beberapa kali untuk melaksanakan itu ya dengan menggunakan rumah ikan pakai plastik itu Pak ya. Kemudian dari bambu-bambu juga seperti itu. Nah, kalau dari plastik mungkin anggarannya lumayan besar Pak. Itu. Jadi kami sangat tertarik ini. Cuman kami pengen tahu aja. Berapa lama Pak mulai dari meletakkannya itu ya Pak ya? Berapa lama ini biasanya jangka waktunya sehingga dia tumbuh ini? Kemudian kalau memang sudah pernah dicoba di wilayah mana saja Pak yang sudah pernah dicoba gitu Pak? Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja, saya kira langsung dijawab saja Pak, kami persilakan. Baik Pak. Untuk yang terdekat dengan kita adalah daerah Madura sendiri Pak. Kemarin kita teman-teman mahasiswa Trunojoyo minta kita didampingin mereka untuk melakukan konservasi. Nah makanya kita salah satu pengenalannya adalah terumbu karang dari batok kelapa. Jadi mahasiswa Trunojoyo itu melakukan kerja bakti mahasiswa istilahnya di daerah Pulau Kangean pokoknya daerah-daerah di sekitar Madura itu untuk mereka lakukan penanaman di sana Pak. Nah mungkin nanti yang daerah Pasuruannya bisa diawali dari Bapak dan tim atau melalui dinasnya. Di panitia sudah kita kasih bagaimana cara membuatnya. Jadi modulnya termasuk nanti saya kasih juga modul cara membaca peta PPDPI. Jadi nanti udah bagaimana tinggal ngikutin tahapannya Pak. Nah tinggal nanti lokasi yang akan Bapak lakukan penanaman atau peletakan dari bioriftek tadi itu di mana mungkin Bapak yang paham. Nah dari peletakannya itu kita melakukan monitoring biasanya setiap 3 bulanan Pak. Jadi 3 bulan kita lakukan monitoring atau selama 6 bulan. Kalau kita tidak bisa 3 bulan, 6 bulan lah kita ambil terjauh. Jadi setahun itu cuma 2 kali. Nah, itu fungsinya apa? Kita melihat
pertumbuhannya itu sudah sejauh mana. Nah, jika sudah baik pertumbuhannya, akan kita pindahkan kemana? Atau kita taruh tempat yang kondisinya baik dulu, kita lihat kalau sudah ada tumbuh sekitar 6 bulan atau setahun, kita pindahkan ke tempat yang rusak itu, Pak. Nah, jadi fungsinya yang ini tadi untuk melakukan atau menstimulasi lah wilayah yang rusak tadi agar ini tetap bisa berkembang dengan baik. Nah, ada 2 caranya. Yang pertama kita taruhkan tempat yang masih baik, kita mengambil ibaratnya bibitnya lah, ya bibitnya untuk kita taruhkan tempat yang rusak. Kalau taruh tempat yang rusak biasanya agak lebih lama. Jadi kita coba dulu di Perancak itu memang selain arusnya yang tidak bersahabat, arus dasar terutama, kalau di Pasuruan arus dasarnya tidak terlalu kencang ya, dalam artian masih bersahabat lah kalau arus dasarnya. Cuman kalau di Samudra khususnya di tempat kita Perancak itu memang nggak bersahabat. Kadang-kadang kita lagi asik renang tiba-tiba surut gitu kan, kita langsung menginjak karang. Nah, itu memang karakteristik wilayahnya memang sangat tidak mendukung. Kalau di Pasuruan kemungkinan mendukung, tinggal kita kalau memang di situ tempatnya awalnya ada terumbu karang, berarti kemungkinan masih ada atau tinggal dia media untuk nempelnya sudah tidak ada lagi karena sudah rusak tadi. Makanya untuk melakukan perbaikan secara alami ya tadi dengan membuat stimulasi untuk daerah-daerah sekitarnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Wah tuh masih ada dari Pacitan ya, Pacitan. Saya hafal tapi lupa alokasinya. Pacitan. Kami persilakan Pak, langsung Pak. Terima kasih Pak. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan. Di daerah kami, nama saya Jaidun Pak dari Kabupaten Pacitan. Di daerah kami yang sudah dikembangkan saat ini adalah metode biorok Pak. Ya, ini kan lebih sederhana kalau menurut saya. Artinya kalau di biorok itu kita mencari karang yang ada di sekitarnya, lalu kita taruh di situ, kemudian kita aliri aliran listrik sangat aliran rendah, kemudian bisa tumbuh. Nah untuk penggunaan media batok kelapa ini bagaimana Pak metodenya? Apakah kita mencari bibitnya lalu taruh dari situ? Terus bagaimana Pak untuk merangsang pertumbuhannya itu kalau dibandingkan, mohon maaf kalau dibandingkan dengan metode biorok Pak? Demikian, terima kasih Pak. Silakan Pak, langsung aja. Baik, terima kasih Pak. Untuk biorok sendiri memang dikembangkan secara teknik sipil ya, engineering. Kenapa saya bilang teknik sipil? Karena dia pertama biaya yang pasti yang pertama untuk kita menghasilkan satu biorok itu sendiri biayanya cukup mahal. Belum harus mengalirin aliran listrik. Nah, apalagi ke tengah laut. Nah, kedua itu berat. Dalam artian kita mau memindahkan itu sendiri perlu effort yang sangat besar. Karena biorok sendiri berapa ahli-ahli yang ada tempat di Bali banyak biorok, ada yang sistemnya patung-patung itu dilempar ke laut segala macam. Itu secara biaya memang besar. Nah, kalau kita di sini mengembangkan yang bisa terjangkau oleh masyarakat kita. Kedua, memang bahan yang kita pakai mudah dijumpain di pesisir Indonesia. Batok kelapa mana sih yang tidak tahu gitu ya. Nah, kedua, sistem kecepatan tumbuhnya karang setelah kita lakukan kajian antara biorok itu menggunakan semen kan, semen dan cor-cor segala macam, ternyata lebih cepat yang media alami. Dalam artian batok kelapa itu media alam, jadi itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding dengan yang
menggunakan semen tadi atau menggunakan baik semen putih maupun semen biasa ya, kan untuk media Bayrock itu sendiri. Nah ini memang semua metode itu baik, cuman tergantung sekarang mau yang mahal atau yang gampang kita lakukan dan murah. Dan satu atau dua orang udah bisa kita melakukan konservasi. Nah kalau yang dengan skala besar tadi, termasuk dengan metode stek karang itu sendiri, ada kegagalannya, tingkat kegagalan juga ada. Nah, jadi kenapa kita melakukan inovasi yang baru, dalam artian metode alami memang sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun dengan biayanya yang tidak terlalu mahal dan tidak perlu ada tambahan atau energi tambahan untuk melakukan perangsangan terhadap pertumbuhannya karang. Nah ini memang kita anjurkan ini. Tapi kalau secara cepat tumbuhnya memang udah kita lakukan kajian terhadap 3 media tadi. Media tumbuh maka ternyata lebih cepat dari media alam. Mungkin itu Pak yang bisa saya kasih penjelasan. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin menyampaikan? Oh masih ada nih, ternyata kami persilakan Pak. Pak Adi yang saya hormati, tadi saudara-saudara kami semuanya dari laut ya. Kebetulan saya harus hidup di darat Pak, jadi terpaksa ini jenengan saya tarik ke darat ini. Siapa tahu ada ini, karena dari Litbang itu memang istilahnya mengkaji teknologi di sektor dunia perikanan. Untuk satu klorofil tadi yang memang menarik, karena sering kami dengar bahwa klorofil itu bisa dipakai sebagai makanan awal untuk pembibitan. Di ikan air tawar pun sebenarnya itu banyak dibutuhkan. Lah dari Litbang ini kelihatannya mudah mendeteksi kumpulan makhluk itu. Sehingga mungkin yang bisa kami pelajari adalah kalau itu memang kebanyakan hidup di laut, kemungkinan kan bisa kita pesan ke para nelayan untuk membawa sampel air satu ini. Dan kemudian kita ternak di darat. Atau ada masukan lain, di darat itu di mana kita menangkapnya makhluk itu. Ya. Terus ini saya masih agak ambigu dengan klorofil dengan fitoplankton ya. Atau sejenis zooplanktonnya sekalian barangkali, karena klorofil ini berbentuk tanaman atau berbentuk hewan itu juga kita belum populer banget. Barangkali bisa dijelaskan di titik itu. Yang kedua, Bapak Adi yang tadi nih, yang juga enggak patek nyambung ya. Masalah GPS pendeteksi sumber mata air yang terdekat ke permukaan. Barangkali itu bisa membantu kita, kami-kami yang para pembudidaya di darat ini bisa terbantukan oleh informasi yang dari Litbang. Matur thank you. Sebelumnya masih ada lagi yang lain? Belum ada. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, walaupun berat ini kayaknya. Ini mau dari laut masuknya ke darat ini. Kami persilahkan Pak. Baik Pak, sebenarnya klorofil itu di darat pun ada Pak, jadi tidak harus ke laut Pak. Jadi namanya setiap badan air itu sebenarnya ada di situ adalah bisa ditumbuhin oleh atau tersebar klorofil. Nah klorofil itu ada dua, ada yang fito, ada yang zoo. Nah yang kita kenal adalah
yang Vito dimakan zoo kan biasanya secara rantai makanan. Zoo baru dimakan ikan kecil dan semuanya. Nah, itu berlaku di semua perairan. Nah, karena Bapak di bidang budidaya di darat, air tawar atau air payau ya sama aja lah. Karena payau pertemuan darat laut, kalau ini khusus di darat. Secara pastinya itu ada, kalau secara lingkungan itu ada Pak. Kalau detail untuk teknisnya mungkin nanti teman-teman budidaya yang ada di air tawar, ya, teman-teman yang di Bogor ya mungkin bisa suatu saat dilibatkan. Memang di danau terutama kita selalu membantu masyarakat yang ada di danau Pak, sama kan sebenarnya, sama-sama air daratan juga ya. Di danau itu juga fenomenanya hampir sama dengan di laut. Di danau dia ada klorofil, ada suhu, ada kematian ikan massal juga. Dia ada di danau. Di danau dia hanya seperti mangkok. Nah, mangkok itu kalau kita kasih pakan terus, pakannya ke bawah, terus nanti suatu saat dia ada perbedaan massa air, terjadinya upwelling atau downwelling. Jadi pengadukan istilahnya, kalau di dalam bahasa sehari-harinya pengadukan, ibarat kopi lah kita ngaduk dari biar gulanya nggak ada di bawah, biar bercampur. Nah seperti itulah kondisi yang ada di perairan darat juga. Nah pergantian pergerakan air itu bisa ada ada positifnya, ada negatif. Nah kalau yang terangkat itu adalah perubahan sumber makanannya, bukan racun yang akibat kita kasih pakan. Nah ini bisa bagus. Tapi kalau yang endapan dari pakan dia di bawah, tiba-tiba dia naik ke atas, nah ini yang akan menjadi racun karena kan sisa-sisa makanan ikan itu di bawah itu dia terurai, terus tiba-tiba menjadi unsur racun, harusnya bukan jadi makanan lagi gitu ya. Nah ini yang mengakibatkan terjadi kematian ikan massal. Jadi konsep ini sebenarnya semua perairan itu klorofil, fitozoo itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita selektif terhadap sistem sirkulasi udara ya atau air yang ada di kolam-kolam kita, Pak. Nah, kalau untuk yang GPS untuk deteksi air tanah itu sebenarnya agak berat Pak, dekat atau tidaknya. Karena kalau kita pendekatan secara topografi, kalau secara darat ya, topografi perbedaan ketinggian, kalau dari sini aja lah Kota Malang itu sebenarnya mangkok, ibaratnya itu dia dikelilingi oleh bukit-bukit, dia paling rendah. Nah secara mata air dangkal Malang, karena sistemnya air itu dari laut jatuh di permukaan bumi, dia sistemnya dari gunung, darat juga ada, dia tetap mengalir dari perbedaan tinggi tersebut. Nanti dia ketemu celah-celah yang namanya sungai. Nah itu yang tinggal kita lihat profil. Ini kembali lagi ke mata kuliah geografi ya Pak, karena bidang saya hidrologi, jadi cekungan air itu sendiri ada dua, jadi ada yang nampung, ada yang memang mengalirin. Sungai itu pertemuan dari dua bukit itu dia ketemunya mata air kan Pak. Nah dari setiap urat yang ada antara gunung ini, dia di situ ada air tanah, tinggal tingkat kedalamannya. Tingkat kedalaman dia itu tergantung dari formasi batuan. Nah, jadi banyak sekali parameternya. Tapi kalau di daerah Blitar dia adalah lebih cenderung dia daerah datar ya Pak ya. Karena dia terakhirnya adalah laut. Tapi sebagian di daerah Blitar itu adalah daerah kapur. Ya. Jadi daerah kapurnya itu sebenarnya mata airnya itu selalu ada. Cuman tingkat kedalaman mata airnya lumayan lah. Kalau di Gunung Kidul sampai ratusan meter ke bawah, bagaimana tinggal ngangkat ke atasnya aja. Kalau daerah yang berkapur, itu kandungan kapurnya lebih tinggi.
mineral kapur yang kandungan dalam airnya. Nah itu membahayakan bagi ya kalau kesehatan bisalah. Mungkin itu Pak yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Waktunya sudah jam 12:30 ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi dari 3 informasi materi mulai dari peta, GPS sampai ke konservasi, ini merupakan bagian nanti yang akan masuk materi-materi itu di dalam cyber extension. Di dalam cyber extension nanti akan ada materi-materi lainnya selain ini, baik bidang budidaya dan lain sebagainya. Karena itu kenapa ini dalam rangka percepatan sebetulnya untuk mendapatkan akses informasi bagi masyarakat pelaku utama perikanan, termasuk petugasnya, para penyuluh, kemudian baik penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta, PPB juga, penyuluh perikanan bantu. Nah diharapkan lebih cepat untuk mendapatkan akses informasi. Karena itu masih ada materi-materi nanti dari narasumber terkait bagaimana memanfaatkan cyber extension-nya. Bagaimana nanti teknisnya itu dan lain sebagainya itu oleh narasumber sendiri untuk membahas cyber extension. Saya kira terima kasih kita sampaikan, mari kita berikan aplaus kepada Pak. Terima kasih, selanjutnya nanti kita kembalikan kepada panitia. Panitia tolong informasi di luar bagaimana acara selanjutnya. Nah, kami serahkan ke panitia. Sudah, Pak Isan, sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Adi atas paparan yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus ke beliau dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk pada isoma, jadi kita sholat, ya, makan, kemudian nanti istirahat. Kemudian kalau untuk kamar jam 2 bisanya Pak, jadi Bapak makan dulu aja, sholat, boleh barang-barang masih sini nanti. Ya, gitu ya. Baik, nanti kita masuk lagi jam 2.15 lah setelah Bapak Ibu masuk ke kamarnya baru nanti lagi. Untuk makan siang ada di sebelah sini Pak, keluar.